Salam merahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah masuk ke WA. Kenapa kok saya itu tidak mau ngasih amalan untuk mengaktifkan jenis-jenis batu badar atau amalan yang lainnya. Padahal kalau dikasih amalannya mungkin YouTube-nya akan rame. Kurang lebih seperti itu, saudaraku. Karena di channel-channel YouTube itu kan banyak yang memberikan amalan dan banyak yang tertarik. Ya, subscribernya bisa naik, banyak yang suka. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Dan nanti akan saya jawab sekalian alasannya kenapa kok saya tidak memberikan amalan bila ada orang yang meminta. Begini, saudaraku, ya, saya mau sedikit cerita dulu. Dulu itu saya pernah, saudaraku, ya, sama sahabat saya silaturahmi ke tempat orang alim karena beliau juga dituakan, yang memang punya kemampuan lebih. Dan waktu itu saya ke tempat beliau, saudaraku, itu sudah ada kalau sekitar 25 tahun yang lalu. Dan sahabat saya waktu itu minta amalan, saudaraku, ke tempat sesepuh itu tadi. Dan saya itu waktu itu cuma pengen minta didoakan saja. Setelah saya pulang sampai rumah, ditanya sama sahabat saya, saudaraku, "Gus, kenapa tadi kok nggak minta amalan?" Katanya Gus kan pengen belajar ilmu yang itu, kan seperti itu kata sahabat saya tadi, saudaraku. Dan saya menjawab, saudaraku, tadi niatnya dari rumah kan sekedar silaturahmi. Nanti kalau saya pengen belajar ilmu itu, saya ke situ lagi. Karena saya itu kepengennya kan belajar ilmu, tidak minta amalan. Kok seperti itu, Gus? Begini, kalau kita belajar ilmu itu bisa diamalkan. Tapi kalau amalan itu tidak bisa jadi ilmu. Karena kalau kita belajar kanuragan seperti ilmu hikmah atau ilmu yang lainnya, yang jalurnya di ilmu hikmah, itu kalau kepengen bisa belajar ilmunya dulu. Karena kalau kita belajar ilmu, di samping kita puasa, jadi ilmu yang kita pelajari itu kodamnya itu dimasukkan ke badan kita, saudaraku. Jadi memang benar-benar ilmu itu jelas asal usulnya, bahasa nasab ilmunya itu jelas. Tapi kalau amalan kan sekedar dikasih doa, ya seperti itulah yang sudah-sudah. Dan akhirnya sahabat saya itu paham, saudaraku. Makanya kenapa ada sebagian saudara kita
yang nonton channel YouTube saya itu, Gus, saya minta tolong dikasih amalan buat mengaktifkan muntabsi. Itu ada juga dulu yang sering seperti itu, di WA juga sering, dan kemarin juga itu ada yang banyak bertanya tentang itu, saudaraku. Alasannya sebenarnya itu, saudaraku, kalau belajar itu, kalau pengen bisa itu pakai ilmunya dulu, saudaraku, nanti baru kita amalkan, jadi hasilnya itu maksimal. Karena kalau amalan itu ya sekedar amalan, saudaraku, jadi bahasa itu kurang pas kalau menurut saya. Kurang pasnya yaitu tadi, saudaraku, kurang mendarah daging bahasanya, doanya itu. Tapi kalau kita belajar ilmunya itu tadi, di samping kita juga kan puasa, saudaraku. Orang puasa itu kan meredam hawa nafsu kita. Jadi pahamlah kalau orang-orang yang memang benar-benar pernah mempelajari ilmu hikmah. Di samping itu, kalau belajar ilmu yang benar seperti itu, saudaraku, pasti kalau gurunya paham, yoni dari ilmu yang diminta itu tadi pasti dimasukkan ke badan kita juga. Karena dulu saya juga seperti itu, saudaraku. Kalau habis puasa itu kok guru itu sering nyuruh saya ke tempatnya lagi tuh. Kenapa? Waktu itu saya pernah berpikir seperti itu, saudaraku. Karena ya memang masih awam, saudaraku ya. Itu kisaran 30 tahun yang lalu. Awal-awal saya belajar ilmu itu. Oh, ternyata saya paham akhirnya, saudaraku. Akhirnya saya paham. Dan ya itu hasilnya, saudaraku. Akan maksimal, bagus, dan jelas. Makanya sebuah keilmuan itu sebenarnya kalau dibahas di YouTube seperti ini kayaknya kurang pas, saudaraku. Kurang pas. Takutnya nanti salah paham, salah kaprah. Kalau pengen bisa sesuatu itu, meskipun kalau jauh ya, saudaraku. Saudaraku kan mungkin ada di mana saja lah bahasanya. Itu minimal telepon, konsultasi. Dan belajar itu bisa juga jarak jauh, saudaraku. Harus ada gurunya itu tadi. Kalau ilmu harus ada gurunya. Karena kalau belajar gak ada gurunya ya percuma, saudaraku. Sama saja berguru sama setan. Kalau belajar itu harus jelas. Seandainya kita tidak bisa datang langsung, itu bisa telepon minimal. Seperti itu. Dan Nikodamnya itu pasti nanti sebelum kita digembleng yang lain-lain itu diajari, itu pasti dimasukkan, saudaraku. Jadi nanti kalau kita mengajarkan ke orang lain ya biar seperti itu hasilnya, biar sama maksimal. Kenapa terkadang ilmu itu kok meskipun dipuasai nggak manjur-manjur bahasanya, ya karena itu, saudaraku, kodam yoninya itu tidak dimasukkan. Jadi bahasanya itu agak lelet lah, seperti itu. Dan itu tadi ya, saudaraku, edukasinya. Kalau kepengen bisa sesuatu itu jangan sering-sering minta amalan, saudaraku. Mending sekalian belajar ilmunya saja. Itu akan lebih baik daripada kita ya itu tadi minta amalan-amalan. Itu kalau menurut saya pribadi. Dan
apa yang pernah saya pelajari, karena saya dulu pernah bertanya sama sesepuh guru saya seperti itu, saudaraku. Terkadang ada orang juga itu mengamalkan dari buku mujarobat, ya seperti ya hampir jenis-jenis kitab yang istilahnya kurang pas lah bahasanya. Kurang pasnya itu mujarobat itu kan ya buku mujarobat itu kan ada ya ilmu-ilmu seperti itu juga, namun nggak pas, saudaraku. Apa-apa itu harus ada gurunya, akan lebih baik, saudaraku. Kenapa kok banyak orang yang ngasih amalan di YouTube ya? Karena itu sebenarnya saudaraku, hanya dibikin konten agar orang itu tertarik, seperti itu. Karena terkadang yang ngasih amalan itu juga nggak punya ilmunya, dia cuma baca di buku itu tadi, seperti buku kayak mujarobat itu tadi. Ya semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat ya saudaraku, meskipun edukasinya tidak seberapa. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku. Nanti kedepannya akan saya bikinkan edukasi yang lainnya yang lebih, belum ada orang yang mau memberikan edukasinya. Cukup sekian dulu. Salam rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.